Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku semua, siswa kelas 7 UPT SMP Negeri 29 Gresik yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam secara virtual. Kita bersama berdoa, mudah-mudahan anak-anakku siswa kelas 7 yang baru saja menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah dan hari ini kalian mulai menerima materi pelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan anak-anak tidak lama lagi anak-anak dan saya serta anak-anak bersama Bapak Ibu guru yang lain, anak-anak bersama teman-teman kalian bisa belajar secara langsung bertatap muka di gedung UPT SMP Negeri 29 Gresik. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran langsung di kelas. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin, sebagai pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Baik, anak-anakku sekalian, bab pertama, materi pendidikan agama Islam di SMP adalah tentang akidah. Tentu anak-anak masih ingat pendidikan agama Islam berisi tentang akidah, didahului dari Al-Quran, akidah, ada Al-Hadis atau As-Sunnah, ada ibadah syariah, tarikh. Pagi ini, Bapak dan anak-anak akan mengkaji, akan memulai belajar tentang akidah. Kita sama tahu bahwa dalam rukun iman, anak-anak, iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bab pertama, di buku kalian coba kalian ambil buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan SMP Negeri 29 Gresik. Coba saya beri waktu barangkali untuk mengambil bukunya. Siapkan alat tulis, catat hal-hal yang perlu, dan nanti di akhir pertemuan kita secara virtual ini akan saya beri tugas secara lisan untuk kalian catat. Silakan diambil bukunya anak-anak. Sambil anak-anak mengambil buku, menyiapkan alat tulis, mari bersama-sama kita bertadarus Al-Quran, dimulai dari Quran surat At-Takatsur sampai dengan Quran surat An-Nas,
Kira-kira antara durasinya 5 menit. Dan ini biasa dibaca oleh siswa setiap mengawali materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Siapkan, barangkali ambil Quran, atau cukup dari layar HP atau komputer kalian, bisa menyimak Quran surat At-Takatsur sampai An-Nas. Mari anak-anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره
إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baiklah anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai bertadarus Al-Quran. Jangan lupa berdoa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alna hujjata ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya pada materi tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat indah nama-namanya. Kalian coba perhatikan pada tayangan tentang peta konsep. Materi kita di bab pertama diharapkan nanti sesudah selesainya tatap muka ini nanti kalian mendalami, memahami tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kalian memahami makna al-asma'ul husna. Yang ketiga, menerapkan perilaku dan keteladanan terhadap al-asma'ul husna. Lalu yang keempat adalah hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui al-asma'ul husna. Hanya yang perlu kalian fahami nanti, tidak semua al-asma'ul husna yang jumlahnya berapa? Anak-anak masih ingat? Ayo dulu ketika di SD atau di madrasah ibtidaiyah, jumlahnya berapa? Oh ya, bagus. Kalian masih hafal. Jumlahnya adalah 99. Nanti yang kita bahas di materi ini tidak semuanya. Kalau semuanya sampai kalian lulus barangkali nggak cukup itu. Karena jumlahnya yang sangat banyak itu. Yang kita pelajari pada bab pertama ini hanya 4. Nanti saya sampaikan ketika sudah masuk pada pembahasan al-asma'ul husna. Baik, sekarang saya
lanjutkan di paparan berikutnya, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok keimanan dalam Islam adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini nanti kita teruskan iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Di kelas 7 ini nanti anak-anak semua, di semester ganjil, anak-anak hanya akan mempelajari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di semester genap ditambahi iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, masih agak batuk ini. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya tentu, apakah pengertian iman kepada Allah itu? Di buku kalian, yang dimaksud iman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu banyak pengertiannya. Mengapa ini menjadi dasar dari kita beragama, yaitu iman kepada Allah? Karena apa? Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman anak-anak ibarat orang yang tersesat. Orang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak mau kemana harus melangkah. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga sebagai seorang muslim, kita semua harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Mengapa demikian? Karena saking pentingnya iman itu. Iman itulah anak-anak yang bisa menyelamatkan kita dari kehidupan di dunia, sehingga nanti akan sejahtera hidupnya. Tidak hanya sejahtera di dunia, tapi nanti sejahtera dan bahagia di akhirat. Hanya berbekal dari iman itu. Anak-anak masih ingat di penggalan Quran surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling mengingatkan tentang kebaikan dan sesuatu yang hak, yang akan selamat sejak hidup di dunia hatta di akhirat. Sekali lagi, inilah yang menjadi dasar pertimbangan mengapa kalian begitu masuk ke sekolah yang lebih tinggi jenjangnya dari SD atau MI, kalian dibekali dasar keimanan. Insya Allah nanti ketika iman kalian kuat, meskipun di rumah sendirian, atau bahkan di kamar sendirian, ketika kalian sedang pegang HP ini, seperti saat ini, ya mungkin sekarang ada keluarga yang mengawasinya, ada adik atau kakak, bahkan mungkin ayah ibu yang ada di sekitar kalian itu, yang ikut juga belajar pada pagi ini. Kalian masih baik-baik, masih jadi anak yang manis, putar HP, putar YouTube, sesuatu yang baik. Bisa ndak itu nanti ketika kalian sendirian di kamar? Bisa apa tidak kalian tetap menjadi anak yang baik? Anak yang mau putar sesuatu yang baik. Ingat anak-anak,
Allah melihat apa yang kita laksanakan ini. Allah Maha mencatat melalui malaikatnya. Kalau baik dicatat baik, kalau buruk dicatat buruk. Karena itu, mari kita kuatkan hati kita yakini hati kita, iman kepada Allah ini sehingga mampu menjadi dasar melangkah sehingga kita tetap menjadi orang yang baik. Baik anak-anak sekalian, pengertian iman kepada Allah yang dimaksud dalam bab ini adalah secara harfiah, coba sambil dilihat di buku paketnya, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi iman itu tidak hanya di dalam hati, tapi juga diucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tentu anak-anak kalau pernah sholat Jumat di masjid-masjid di kota itu, yang masjid-masjid besar itu, atau barangkali perlulah sekali waktu ketika anak-anak belum maksimal belajar di sekolah, kita coba Jumatan di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Hampir setiap selesai sholat Jumat, ada orang-orang non-muslim yang ingin menjadi mu'alaf, ingin masuk Islam. Apa yang diminta? Apa yang harus dilakukan? Sesudah dia iman kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhannya, maka di lisannya dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah iman cukup dengan membaca syahadat di lisan saja? Tentu tidak. Jadi pengertian iman secara harfiah menuntut bukti dari keimanan itu melalui perbuatannya. Sesudah dia bersyahadat, sesudah dia mengucapkan syahadatain, 2 kalimat syahadat, maka sebagai seorang muslim, dia harus bisa membuktikan perbuatannya. Biasanya, contoh yang paling gampang, ya melaksanakan rukun Islam. Anak-anak masih ingat, rukun Islam jumlahnya berapa ayo? Nah ya, coba. Rukun Islam. Kalau rukun iman kan sudah tadi 6. Kalau rukun Islam ada berapa? Oh ya, bagus. Bagus itu. Meskipun tidak dengar dari studio di SMP Negeri 29, itu pinter-pinter semua itu. Jawabnya berapa yang benar? 5. Jadi apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu paling gampang. Jadi sesudah dia mengucap kalimat syahadat, maka kewajiban yang pertama, yang paling utama, yaitu mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, sesudah dia baca syahadat, lalu dia melaksanakan sholat. Nah, kalau Ramadan, puasa. Ngakunya iman, sholat dikerjakan. Nah, kalau Ramadan, puasa. Jangan sampai nggak puasa. Yang punya hutang kemarin, segera dibayar itu. Harus dibayar itu. Berapa hari dia tidak puasa? Nah, berikutnya adalah zakat. Nah, zakat ini kalian tentu belum kewajiban karena masih ada ayah dan ibu kalian. Lalu yang terakhir adalah haji. Pergi haji ke Baitullah adalah bagian dari bukti
seorang muslim, bukti dari seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya anak-anak sekalian, sesudah anak-anak mengerti dan memahami pengertian iman secara harfiah, maka berikutnya adalah tanda-tanda keimanan. Dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Apa yang saya sampaikan tadi di awal? Iman itu lebih mendominasi di hati, yang tidak kasat mata. Dalam hati keimanan itu. Nah, kita semua ini tidak cukup hanya iman di dalam hati. Perilaku kalian semua, perilaku kita semua harus mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita akan terlihat, kelakuan kita. Oh, ini kelakuannya pantas jadi orang beriman. Lah kalau kelakuannya begitu, nggak pantas lah kalau dia beriman kepada Allah. Katanya beriman kepada Allah, tapi kok akhlaknya seperti itu. Jadi yang dilihat orang itu perilakunya. Pak guru, ibu guru, ingin melihat kadar keimanan kalian semua? Ya gampang. Ketika nanti kalau kalian sudah sholat, waktunya sholat, yang cepat ke masjid, insya Allah imannya bagus ini. Dan terbiasa di rumah dia sholat. Ada anak yang temannya sudah dapat 1 rakaat, dia masih jalan santai, tidak merasa bersalah. Sudah tertinggal jamaah, dia sudah jadi masbuk. Kira-kira gimana? Ayo, saya kembalikan ke kalian. Kalau misalkan adikmu atau kakakmu, begitu ada azan, rumahmu tidak jauh dari masjid atau musola. Begitu terdengar azan, si kakak langsung berangkat ke masjid. Nah, si adiknya enggak. Si adiknya masih terus asik dengan HP-nya. Kira-kira kamu menilainya bagaimana? Oh, kakak imannya lebih bagus ketimbang adik. Atau sebaliknya. Nah, mudah-mudahan dari pelajaran ini menyemangati kita semua. Saya dan anak-anak menjadi semangat. Oh, kalau begitu, keimanan seseorang bisa diukur dari amaliyahnya tiap hari. Dari perbuatannya tiap hari. Baik anak-anak, saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi saya sampaikan, merupakan pokok dari semua iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, keimanan kepada hari kiamat, serta qada Allah Subhanahu wa taala. Pada materi berikutnya ada Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 136. Nah, ini andaikan kita bisa bertatap muka di kelas, pasti saya suruh ada 1, 2, atau 3 anak yang membaca ini. Bisa enggak ya? Anak SMP kelas 7. Tapi saya berharap dan insya Allah anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Quran surat An-Nisa surat keempat dari Al-Quranul Karim ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat yang sangat jauh. Anak-anak sekalian, baiklah, nanti coba berlatih membaca Quran surat An-Nisa ayat 136 ini dengan baik. Saya bersyukur kalau ibu dan bapak atau kakak atau mungkin adiknya bisa membantu atau keluarga yang lain bisa membantu siswa kelas 7 ini untuk paling tidak bisa membaca dulu. Bisa membaca dengan benar sesuai dengan tajwid, sehingga nanti ketika sampai di sekolah mudah-mudahan nanti kita bisa bertatap muka. Kalau sudah saya suruh membaca, mudah-mudahan bisa. Anak-anak sekalian, kita break dulu materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mendengarkan nasihat tentang Al-Asmaul Husna. Silakan anak-anak didengarkan. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث
وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Terima kasih anak-anak sudah bersama-sama kita melantunkan Nasyid Al-Asmaul Husna. Syukur kalau bisa hafal ya. Ya Allah, betapa senangnya ibu bapak kalian, anak-anak muslim bisa hafal nasyid dari Al-Asmaul Husna. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya yang akan kita bahas adalah makna Al-Asmaul Husna. Yang dimaksud Al-Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yalkhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Baik anak-anak semua, selanjutnya pada slide yang ke-10 ini, makna al-asmaul husna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik atau al-asmaul husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya. Pada bab ini, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak 99 kita bahas. Nah, nanti pada kesempatan ini hanya 4. Sisanya bagaimana? Ya, nanti mari kita selesaikan pada tugas di akhir pelajaran nanti. Di SMP yang akan dibahas hanya 4. Coba dilihat di tayangan ini ayo. Yang pertama adalah Al-Alim. Lalu As-Sami, Al-Khabir, dan Al-Basir. Hanya 4. Nah, nanti pada akhir bab, seperti yang saya sampaikan tadi, mari kita lengkapi, sehingga anak-anak juga tahu, tidak hanya 4 ini. Yang pertama adalah Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Al-Alim sebagaimana di Quran surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada slide yang ke-12 ini, yang dimaksud Al-Alim adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pengetahuan Allah
Luar biasa anak-anak. Di Quran surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 59 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqat illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Subhanallah anak-anak. Begitu pengetahuan Allah luar biasa. Sampai di ayat ini yang sering kita lihat ketika kita di depan rumah, ada daun jatuh. Jam berapa jatuhnya, posisinya bagaimana, Allah sudah tahu semua. Kapan lombok itu dari hijau menjadi kuning, dari kuning menjadi merah, Allah Maha mengetahuinya. Dan tepat waktu. Tidak berkurang sedikit pun. Mari, yang pertama Al-Alim. Berikutnya, ada beberapa gambar yang berkaitan dengan Al-Alim. Perilaku yang bisa kita teladani dari sifat Allah melalui Al-Asmaul Husna Al-Alim, kita harus terus-menerus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah ini. Jadi, terus belajarlah. Perilaku yang bisa kita teladani dari Allah yang bersifat Al-Alim, yaitu terus-menerus mencari, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat belajar. Ketika kita semangat belajar, berarti kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asmaul Husna Al-Alim. Oke anak-anak sekalian, karena keterbatasan waktu, kita lanjut ke Al-Asmaul Husna berikutnya, yaitu Al-Khabir. Apa Al-Khabir itu? Coba dilihat di buku paket. Al-Khabir adalah Allah Maha Waspada. Allah Maha Waspada. Mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Apa yang di hati kalian? Kalian pengen apa? Masih punya pikiran apa yang di hati? Belum terucap. Tapi Allah sudah tahu. Di akhir Quran surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 16, Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Luar biasa, Masya Allah. Hati-hati, karena itu kita harus terus mempunyai prasangka yang baik, berhusnudzon. Jangan berprasangka buruk atau suudzon. Karena Allah sudah bisa mengetahui apa yang masih di relung hati kita. Anak-anakku sekalian, lalu perilaku apa yang bisa kita teladani dari sifat Allah Al-Khabir?
Yaitu hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah maupun di tempat lain. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Jadi kalau ada anak, lalu mikirnya panjang. Sebelum berbuat, dia mikir, apa risikonya ya kalau saya begini. Dia berarti sudah bagus itu. Dia tidak ceroboh. Dia berpikir ulang. Kalau nanti saya begini, saya rugi, orang tua saya rugi. Saya malu, ayah ibu saya malu, teman-teman saya malu, sekolahan saya malu. Karena itu saya harus menjadi anak yang baik. Berarti dia berperilaku, meniru, meneladani sifat Allah yang Al-Khabir ini. Oke anak-anak sekalian, berikutnya yang ketiga adalah As-Sami'. Pengertian dari As-Sami' adalah Allah Maha mendengar. Bagaimana maksudnya? Yang dimaksud Allah Maha mendengar adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah. Meskipun suara itu pelan. Luar biasa anak-anak. Hati-hati ketika kalian berbisik pun Allah Maha mendengar. Karena itu di Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua sesudah Al-Fatihah, ayat 256, di ujung ayatnya adalah Wallahu Sami'un Alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Karena itu ketika kalian berucap, bertutur kata yang sopan, yang lembut, yang santun. Kalau sekitar kalian, apakah kawan kalian, ayah ibu kalian, keluarga besar kalian, masyarakat di sekitar kalian senang dengan tutur kata kalian, maka Allah juga akan senang. Dan Allah tentu Maha mendengar. Sekali lagi anak-anak, hati-hati dalam bertutur kata. Lalu berikutnya, Al-Asma'ul Husna yang terakhir yang akan kita pelajari, yaitu Al-Basir. Allah Maha melihat. Yang tadi Al-Alim, lalu Al-Khabir, As-Sami', dan yang sekarang yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir yang dimaksud adalah Allah Maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah. Kalau tadi Allah Maha melihat, Allah Maha waspada dan teliti, sampai di dalam hati pun Allah tahu. Ucapan yang pelan pun Allah mendengarnya. Sekarang ini kita masuk di Asma'ul Husna yang keempat, yaitu Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hujurat ayat 8, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Karena itu anak-anakku sekalian, perilaku yang mencerminkan sifat Allah melalui Asmaul Husna Al-Basir adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat
peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah SWT. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing, agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Anak-anakku sekalian, 4 Asmaul Husna sudah kita pelajari. Selanjutnya hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 29 Gresik, saya berharap 3 hikmah ini yang akan kita peroleh sesudah kita semua iman kepada Allah, mau melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Tidak hanya sholat, zakat, puasa, dan haji, tapi hormat kepada ibu bapak kalian. Bertutur kata yang sopan kepada bapak ibu kalian, kepada keluarga kalian, masyarakat di sekitar kalian. Hormat kepada bapak ibu guru kalian adalah bagian dari hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, anak-anakku sekalian, kalian silakan lihat di buku paket di halaman 11 sampai dengan halaman terakhir bab 1 halaman 15. Nah, coba ya dibalik lagi. Halaman 11 sampai di halaman 15 silakan dikerjakan untuk bahan latihan. Nanti akan ada penilaian dari Bapak dan Ibu guru mata pelajaran PAI. Saya kira cukup anak-anak, hampir 40 menit kita sudah bersama-sama membahas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Anak-anak tetap belajar di rumah, hidup bersih, biasakan hidup bersih. Sekali lagi, biasakan hidup bersih. Di saat pandemi ini, karena itu, jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, jangan ada kerumunan-kerumunan, karena itu akan berisiko. Mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua keluarga besar UPT SMP Negeri 29 Gresik senantiasa sehat lahir batin, seger waras, amin Allahumma amin. Mari kita akhiri pelajaran ini bersama-sama baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Ala hadinniya wa ala kun salihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Adanullah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.